Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan atau menyeminarkan praproposal saya yang berjudul Struktur Nama Orang Sumeneb dan Panggilannya dalam Perspektif Fonologi oleh Ahmad Hudayfi, NPM 1988 20 11 A 225777, kelas 6A, STGP PGRI Sumeneb. Baik, langsung saja pada praproposal saya. Yang pertama itu ada latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bahasa merupakan salah satu budaya manusia yang sangat tinggi nilainya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dengan bahasa manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Terus untuk poin yang kedua pada latar belakang saya itu ada dengan bahasa pula manusia dimungkinkan dapat berkembang dan mengabstraksikan berbagai gejala yang muncul di sekitarnya. Jadi jelas ya bahwa bahasa sangat penting peranannya dalam kehidupan sosial dan boleh dikatakan manusia berbahasa setiap hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bermimpi pun manusia berbahasa pula. Seperti itu. Untuk poin yang nomor 3 ada bahasa tumbuh dan dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang meliputi perdagangan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi dalam kegiatan masyarakat tersebut kita membutuhkan yang namanya bahasa. Lanjut pada poin yang keempat atau yang terakhir, bahasa merupakan sistem bunyi. Jadi bahasa merupakan sistem bunyi. Terus ilmu tentang bunyi pada umumnya biasanya disebut dengan fonologi. Fonologi di sini mencakup bunyi bahasa, baik yang bersangkutan pembentukan bunyi, bunyi sebagai getaran udara, dan bunyi yang terdengar. Ketiganya dikaji oleh fonetik maupun yang bersangkutan dengan fungsi bunyi dan komunikasi. Untuk selanjutnya kita beralih pada slide berikutnya. Slide berikutnya itu ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri penulis itu tidak banyak. Penulis bagi menjadi 2 rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimanakah bentuk pengklasifikasian nama-nama orang Sumeneb. Itu untuk rumusan masalah yang pertama. Untuk rumusan masalah yang kedua itu ada bagaimanakah bentuk panggilan atau sapaan nama-nama orang Sumeneb. Beralih pada slide selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian sendiri penulis bagi menjadi 2. Yang pertama ada tujuan umum. Yang kedua ada tujuan khusus. Untuk yang tujuan umumnya sendiri itu ada penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur nama orang dan panggilannya dalam perspektif fonologi. Itu untuk tujuan umumnya. Terus untuk tujuan khususnya itu ada mendeskripsikan penyebab struktur nama orang Sumeneb dan panggilannya dalam perspektif fonologi. Itu untuk tujuan penelitian. Beralih pada slide selanjutnya yaitu ada landasan teori. Untuk landasan teorinya sendiri penulis bagi menjadi 4. Yang pertama ada pengertian nama orang. Yang kedua ada nama-nama orang Sumeneb dengan nuansa Islam. Yang ketiga ada nama-nama orang Sumeneb dengan nuansa Barat. Yang terakhir atau yang keempat ada nama-nama orang Sumeneb dengan nuansa Madura. Untuk landasan teori yang pertama itu ada pengertian nama orang. Nama di sini adalah sebutan atau label yang diberikan kepada benda, manusia, tempat, produk, dan bahkan gagasan atau konsep yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain.
Nama dapat dipakai untuk mengenali sekelompok atau hanya sebuah benda dalam konteks yang unik maupun yang diberikan. Nama manusia umumnya terbagi kepada nama depan dan nama keluarga atau marga. Contohnya Ali Wijaya, di mana Ali adalah nama depan sedangkan Wijaya adalah marganya. Meskipun begitu, ada pula budaya-budaya yang tidak mengenal konsep tersebut. Ada pula nama panggilan yang merupakan nama khusus yang digunakan dalam bersosialisasi. Untuk landasan teori yang kedua ada nama-nama orang Sumeneb dengan nuansa Islam. Jadi, penulis cerita dulu, Islam pertama kali datang ke wilayah Madura melalui perdagangan, terutama melalui wilayah Madura bagian timur atau Sumeneb. Perkembangan Islam secara masif tampak sejak peranan aktif dari Wali Songo. Keberhasilan penyebaran Islam di sini tidak terlepas dari strategi dakwah yang diterapkan oleh Mubaliw yang bersifat santun, akomodatif terhadap budaya lokal yang ada. Dukungan dari para penguasa juga menjadi salah satu faktor pendukung terhadap kesuksesan penyebaran Islam di wilayah Madura. Bahkan orang Madura sering diidentikan dengan keislaman dan itu semua di Madura terdapat banyak nama-nama orang yang bernuansa keislaman. Di antaranya Akbar Nafis, Amar Ma'ruf, Samsul Ma'arif, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena orang-orang Madura mempercayai bahwa nama-nama yang bagus dan baik akan baik pula pada orang yang memiliki nama tersebut. Terus lanjut pada landasan teori yang ketiga, yaitu ada nama-nama orang Sumeneb dengan nuansa barat. Nah, dengan nuansa barat di sini adalah campuran. Campuran ini biasanya dikatakan dengan akulturasi kebudayaan. Jadi akulturasi kebudayaan di sini adalah perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda. Hal ini terjadi akibat adanya interaksi antara kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya. Terus proses akulturasi tidak menyebabkan hilang unsur kebudayaan dari dua atau lebih kelompok masyarakat tadi. Jadi tidak hilang salah satunya. Jadi seimbang antara keduanya. Terus kebudayaan asli masih dilihat dan dicicipinya serta dapat dibedakan dan dianalisis dan dibandingkan dengan kebudayaan dari luar. Seperti itu. Untuk nama-nama orang Sumeneb dengan nuansa barat itu saya menemukan seperti Jessica, Michelle, John, dan lain sebagainya. Terus kita lanjut pada landasan teori yang terakhir, itu ada nama-nama orang Sumeneb dengan nuansa Madura. Madura di sini merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura ini sangat terkenal dengan tradisi kerapan sapi. Siapa sih yang tidak kenal dengan kerapan sapi? Dan juga kulinernya yang sangat menggoyang lidah. Selain itu, pulau ini juga dikenal dengan masyarakat yang patuh akan sosok pemuka agama atau yang disebut dengan kiai. Selain itu, Madura juga mempunyai keunikan tersendiri mengenai pemberian nama pada setiap anak yang dilahirkannya. Biasanya, nama-nama tersebut diberikan berdasarkan nuansa keislaman, akan tapi juga kental dengan nuansa kemaduraan. Contohnya itu seperti Asmoni, Marja'i, dan Asmoi. Baik, kita beralih pada slide selanjutnya, yaitu ada metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, penulis bagi menjadi 4. Yang pertama ada rancangan penelitian, terus yang kedua ada definisi operasional, terus yang ketiga ada teknik pengumpulan data, dan yang terakhir ada instrumen penelitian. Baik, kita bahas satu persatu, yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian di sini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena data-data yang terkumpul dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Berdasarkan metode penelitian di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendeskripsikan struktur nama orang Sumeneb dan panggilannya berdasarkan masing-masing variabel. Yang kedua ada definisi operasional. Definisi operasional di sini merupakan petunjuk bagaimana caranya mengukur suatu variabel.
Nah, definisi operasional variabel di sini adalah suatu definisi yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Nah, dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa definisi operasional variabel merupakan rumusan yang memiliki perhitungan yang pasti yang dilambangkan dengan angka-angka yang menggunakan data nominal untuk mempermudah membaca data. Untuk selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data, penulis bagi menjadi dua. Yang pertama ada angket, yang kedua ada dokumentasi. Angket di sini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang akan diberikan kepada responden untuk dijawab. Terus yang kedua ada dokumentasi. Teknik pengumpulan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data-data yang diperoleh dari suatu dokumen resmi atau barang-barang tertulis lainnya. Itu untuk dokumentasi. Untuk yang terakhir itu ada instrumen penelitian. Dalam melakukan penelitian itu harus ada pengukuran. Untuk melakukan pengukuran sendiri harus ada alat ukur yang baik. Nah, alat ukur yang baik di sini itu disebut dengan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian di sini adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah dan diolah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau tidak ada yang dipahami, bisa langsung komen di bawah video ini. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.